Beloved, apa kabar? Senang dapat berjumpa dengan Anda dalam Rock Samarinda Church Online di minggu yang ketiga di bulan November 2020. Begitu banyak hal yang tidak terduga terjadi di tahun ini. Tapi anugerah, penyertaan, dan pertolongan Tuhan telah memampukan kita untuk survive hingga saat ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saksikan informasi penting untuk minggu ini. iConnected adalah tempat yang tepat untuk kita dapat saling menguatkan dan bertumbuh bersama, apalagi dalam situasi saat ini. Pastikan Anda mengikuti IC secara online melalui aplikasi Zoom. Info selengkapnya dapat menghubungi IC leader masing-masing. Bagi Anda yang belum terkoneksi di IC, mari bergabung dengan mengisi data diri Anda melalui aplikasi MyRock. Mazmur 34 ayat 18 berbunyi, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Apapun yang kita hadapi, doa dan ucapan syukur akan menjadi kekuatan untuk kita. Prayer request dan praise report dapat diisi secara online melalui website rocksamarinda.org, aplikasi MyRock, atau WhatsApp Rock Samarinda. Program-program Everyday Ministry tayang dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 6 pagi. Saksikan melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. For more information, please visit our social media. Happy birthday dan happy wedding anniversary bagi Anda yang merayakannya minggu ini. Sukacita, berkat, hikmat, dan perlindungan Tuhan kiranya melimpah atas hidup Anda. Amin. Jangan lewatkan live Instagram pada hari Jumat 20 November 2020 jam 7 malam. Bersama dengan Young Entrepreneur, Michelle Vanessa, dan dipandu oleh host kita Ria Cahya. Saksikan melalui Instagram @rocksamarinda. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan secara online melalui transfer bank di nomor rekening berikut ini. Atau dapat pula dengan scan QR Code melalui berbagai aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Rock Beloved, kita akan memulai ibadah hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Chris Mezak dari Southern California, USA. Jangan lupa menyediakan roti dan anggur perjamuan untuk mengikuti perjamuan kudus di akhir ibadah. Mari kita memuji, menyembah, dan merasakan hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Enjoy the service! Go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring, but I know you're in the middle. It's the place where you're promised to be.
As I walk now through the valley, let your love rise above everything, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you lead me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you lead me here again? I'm not enough unless you come. Will you lead me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you lead me here again? Oh, will we meet again? Yes, God, it's you, it's you. Oh, will meet me again. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Ku tahu kau tak pernah meninggalkanku. Penyertaanmu sempurna. Ku hidup karena anugerahmu, Yesus Tuhan. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, yes, God, will you meet me here? Oh, just like the first time. Yeah, will you meet me here?
langit tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu, Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak kepada Allah yang hidup.
melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kuasa. Come on. Jangan tertunduk, angkatlah wajahmu dan tetap berdiri, berjalan penuh harapan, sebab kemenangan telah disediakan. Sing it out. Oh God, You are my victory. From glory to glory, I know that You're in me. You are my shelter and my refuge. I just wanna sing praises to Your name, praises to Your name. Kitalah umat pemenang yang dapat lakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kuasa. Jangan tertunduk, angkatlah wajahmu dan tetap berdiri, berjalan penuh harapan, sebab kemenangan telah disediakan. Sing it out. Oh God, You are my victory. From glory to glory, I know that You're in me. You are my shelter and my refuge. I just wanna sing praises to Your name, praises to Your name. Oh God, You are my victory. From glory to glory, I know that You're in me. You are my shelter and my refuge. I just wanna sing praises to Your name, praises to Your name. Ooh. Wherever I go, whatever comes through me, I know You never let me go. Wherever I go, whatever comes through me, I know You never let me go. Wherever I go, whatever comes through me, I know You never let me go. Wherever I go, whatever comes through me, I know You never let me go. Oh God, You are my victory. From glory to glory, I know that You're in me. You are my shelter and my refuge. I just wanna sing Your praises to Your name, praises to Your name. Oh God, You are my victory. From glory to glory, I know that You're in me. You are my shelter and my refuge. I just wanna sing praises to Your name, praises to Your name, praises to Your name, praises to Your name. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, saat ini kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau mengucap berkat atas negara kami Indonesia dan atas kota kami Samarinda. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan tercurah atas negara kami Indonesia dan atas kota kami Samarinda.
tercurah atas pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Ada hikmat Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang para pemimpin kami ambil. Tercurah atas Bapak pemimpin rohani kami, Bapak Andrew Pohan dan keluarga. Ada penyertaan dan pewahyuan-pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan atasnya. Terima kasih Tuhan, tercurah atas seluruh saudara-saudara kami Tuhan, GBI Rock Samarinda dan GBI Rock Tenggarong. Dimanapun saudara-saudara kami berada Tuhan, ada kasih Tuhan yang selalu menyatukan kami. Tercurah atas setiap orang yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online GBI Rock Samarinda hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, melewati setiap pandemi dan COVID-19, masalah perekonomian, dan juga menjelang pilkada Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang terlebih besar dari segalanya, yang menyertai dan melindungi kami. Sehingga melewati ini semua Tuhan, ada kesaksian-kesaksian baru yang lahir, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan beri hikmat dalam dia mencari pekerjaan, yang sedang berusaha dan bekerja, biarlah ada penyertaan Tuhan dalam setiap usaha-usaha yang kami lakukan. Saat ada penyertaan Tuhan, kemenangan-kemenangan adalah bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat yang memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Semuanya daripadamu Bapa, dan kami mau memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.
glorified, be lifted high, be glorified, be lifted high, oh, be glorified, be lifted high, be glorified, be lifted high. Kaulah tempatku berharap, Kaulah jalan dan kebenaran, firman-Mu sempurna, terangi setiap langkahku. Ku hidup hanya bagimu, ku ada karena anugerah-Mu, biar setiap cerita di dalam hidupku memancarkan kemuliaan-Mu. Kaulah tempatku berharap, Kaulah jalan dan kebenaran, firman-Mu sempurna, terangi setiap langkahku. Ku hidup hanya bagimu, ku ada karena anugerah-Mu, biar setiap cerita di dalam hidupku memancarkan kemuliaan-Mu, biar setiap cerita di dalam hidupku memancarkan kemuliaan-Mu, biar setiap cerita di dalam hidupku memancarkan kemuliaan-Mu. Shalom keluarga besar Rock Samarinda yang saya kasihi. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Di Amerika, kami sudah memasuki musim dingin. Beberapa state, beberapa daerah di Amerika sudah mulai memutih karena salju sudah mulai turun. Cuaca sudah mulai dingin. Bagaimana dengan cuaca yang ada di Samarinda? Saya mendengar bahwa Indonesia sudah memasuki musim penghujan sekarang. Dan doa saya adalah semua kita dalam perlindungan Tuhan kita, terutama untuk jemaat yang ada di Samarinda. Amin. Nah, terima kasih saya kepada Tuhan dan tentu saja kepada Pastor Pohan dan tim yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan pada hari ini melalui ibadah online kita. Hari ini firman Tuhan berjudul menjaga kebugaran indera rohani. Saya ulangi lagi. Hari ini firman Tuhan berjudul menjaga kebugaran indera rohani. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tentu setuju dengan saya bahwa menjaga kebugaran tubuh itu penting. Khususnya di masa dan di suasana COVID seperti ini.
Umumnya untuk menjaga kebugaran tubuh, kita berolahraga, dan ada banyak macam bagaimana cara kita berolahraga. Ada yang nge-gym di rumah. Nah, saya mendengar bahwa bersepeda adalah salah satu pilihan yang terbaik. Bahkan sudah menjadi satu fenomena di Indonesia yang sangat luar biasa. Tetapi saya tidak membahas bagaimana kita bersepeda hari ini. Tetapi kita akan bahas bagaimana menjaga kebugaran indera rohani kita. Sekali lagi, menjaga kebugaran tubuh itu penting. Tetapi tidaklah cukup tanpa diimbangi dengan menjaga kebugaran indera rohani kita. Amin. Saya ulangi lagi. Menjaga kebugaran tubuh itu penting. Tetapi itu tidaklah cukup tanpa diimbangi menjaga kebugaran indera rohani kita. Karena manusia yang sehat secara utuh adalah manusia yang sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa menjaga kebugaran indera rohani itu penting buat kita? Karena indera rohani kita itu menentukan dinamika kehidupan kita, terutama pertumbuhan iman kita. Jadi iman kita tidak kerdil dan sifat kita tidak terus kekanak-kanakan. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu tujuan hidup kita yang paling penting adalah menjadi dewasa di dalam Tuhan kita. Goal kita bukan menjadi sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi tujuan hidup kita adalah menjadi dewasa di dalam Kristus. Dan salah satu cara yang terbaik untuk menjadi dewasa di dalam Kristus adalah dengan cara kita menjaga kebugaran indera rohani kita. Nah, sebagai orang percaya, kita bukan hanya disebut manusia jasmani saja. Sebagai orang percaya, kita disebut manusia jasmani sekaligus kita disebut manusia rohani. Jadi sangat perlu buat kita untuk menjaga keseimbangan keduanya. Menjaga kesehatan kita secara jasmani dan menjaga kesehatan kita secara rohani. Amin. Nah, kalau kita hanya sehat secara jasmani, manusia jasmani hanya memiliki pertimbangan secara fisik dan logika. Manusia jasmani itu bersifat logis dan berdasarkan angka dan data. Sehingga kalau kita hanya sehat secara jasmani saja, maka kita menjadi manusia yang mudah panik dalam menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya manusia rohani saja, maka manusia rohani itu hanya memiliki pertimbangan secara rohani. Atau bahasa sekarang tuh ngeroh banget. Komentarnya itu begitu rohani sekali, sehingga tidak dapat diukur. Cenderung gaib dan mistis. Karena pertimbangannya semua berbau rohani. Nah, biasanya kalau kita tidak berimbang, kita hanya memiliki manusia rohani saja, maka kita cenderung ignorance atau kita cenderung menyepelekan dan gaya hidup kita ceroboh. Tetapi sekali lagi, sebab itu Tuhan memanggil kita supaya kita sehat secara jasmani dan kita sehat secara rohani. Amin. Nah, Raja Salomo memberikan resep dan nasihat kepada kita yang sangat penting. Bagaimana cara kita dapat menjaga kebugaran indera rohani kita? Katakan bersama-sama, menjaga kebugaran indera rohani kita. Mari kita lihat Alkitab kita pada hari ini. Di dalam kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 27. Saya baca untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Amsal pasal yang keempat, ayat 23 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat yang ke-27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, umat yang dicintai oleh Tuhan, ada 4 cara yang sederhana untuk menjaga kebugaran indera rohani kita menurut Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27 yang baru saja kita baca. Cara yang pertama adalah bagaimana kita menjaga kebugaran indera rohani kita. Yang pertama, jati. Katakan bersama-sama dengan saya, jati. Apa itu artinya jati? Jati artinya adalah jaga hati. Amin. Amsal pasal yang keempat ayat 23 tadi berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tentu yang dimaksud oleh kitab Amsal bukan bagaimana kita menjaga liver atau menjaga hati kita secara fisik. Tetapi yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah bagaimana kita menjaga hati nurani kita. Amin. Nah, umat yang dicintai Tuhan, hati nurani adalah pelita di dalam kehidupan manusia. Jika pelita itu padam, maka gelaplah seluruh kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, jika hati nurani kita terang, maka teranglah seluruh kehidupan kita. Amsal mengingatkan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Umat yang terkasih, menjaga hati itu bukan tugas Tuhan. Menjaga hati adalah tugas Bapak, Ibu, saya, dan saudara sekalian. Amin. Menjaga hati nurani seperti kita sedang menjaga kehidupan. Saya ulangi lagi, menjaga hati nurani sama dengan menjaga kehidupan. Tetapi sebaliknya, jika Anda gagal menjaga hati nurani, maka gagallah kita menjaga kehidupan kita. Jika kita gagal menjaga hati nurani kita, maka hidup kita akan penuh dengan kejahatan dan kedengkian. Which is, kejahatan dan kedengkian adalah faktor perusak terbesar dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak pernah bahagia kalau penuh dengan iri, dengki, dan jahat kepada orang lain. Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, khususnya di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi ini, bagaimana kita menjaga hati kita untuk selalu bergembira, selalu bahagia. Karena dengan kita bergembira, maka itu akan membuat kesehatan tubuh kita terjaga. Amin. The joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Sekali lagi, lalu bagaimana cara kita menjaga hati kita? Maka yang pertama adalah hati kita harus penuh dengan sukacita. Kita tidak menyimpan perkataan buruk orang lain. Atau bahkan kita tidak perlu memiliki prasangka yang buruk tentang orang lain. Amin. Nah, Bapak Ibu, memiliki prasangka yang buruk itu seperti kita sedang membiarkan pencuri masuk ke dalam rumah kita dan mengambil barang berharga yang kita miliki. Prasangka yang buruk akan mengambil kebahagiaan, sukacita, ketentraman yang kita miliki. Dan tentu saja itu akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Yang pertama, menjaga hati. Dengan bergembira dan bersukacita, kita sadar bahwa segala sesuatu dalam kontrol dan kendali Tuhan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga indera rohani kita untuk tetap bugar dan sehat?
Yang pertama adalah jaga hati, yang kedua adalah jamu atau jaga mulut. Katakan bersama saya, jaga mulut. Jamu. Amin. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-24 berkata, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saya ulangi lagi. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Umat yang terkasih, Kitab Yakobus memberikan peringatan kepada kita bahwa lidah adalah bagian yang terkecil dari tubuh yang sangat berbahaya kalau kita tidak mengendalikannya. Saya ulangi lagi, lidah adalah bagian terkecil dari tubuh yang sangat berbahaya jika kita tidak bisa mengendalikannya. Dengan lidah kita bisa memberkati orang lain, tetapi dengan lidah yang sama kita dapat mengutuki orang lain. Sebab itu menjaga kebugaran indera rohani yang kedua adalah jamu, menjaga mulut. Amin. Nah, saudaraku, ini ada sebuah survei yang pernah dilakukan. Ini setiap hari ya. Pendeta itu berbicara 3.420 kata-kata dalam satu hari. Sekali lagi, pendeta berbicara 3.420 kata-kata dalam satu hari. Nah, prajurit atau seorang tentara itu berbicara 7.420 kata dalam satu hari. Lebih banyak ya, 7.420 kata. Nah, pelajar itu berbicara 8.760. Saya ulangi lagi, pelajar berbicara dalam satu hari 8.760. Nah, perhatikan ini baik-baik. Istri atau wanita, banyak juga sih pria, tapi pada umumnya istri itu berbicara 15.300 kata-kata dalam satu hari. Suami biasa setengahnya. Ya, beberapa laki-laki lebih cerewet dari wanita. Istri berbicara 15.300 kata-kata dalam satu hari. Nah, rekor yang paling tertinggi dipegang oleh ibu mertua. Ibu mertua kita itu berbicara 19.800 kata-kata dalam satu hari. Jadi nyaris 20.000 kata-kata dalam satu hari. William Backus dalam bukunya yang berjudul Dusta Sehari menulis bahwa rata-rata ada 200 dosa yang lahir dari kata-kata kita setiap harinya. Wow. Bayangkan saudara, 200 kata-kata atau 200 dosa yang lahir lewat perkataan kita setiap harinya. Sebab itu Yakobus memberikan gambaran atau memberikan peringatan kepada kita bahwa lidah itu seperti sebuah kekang yang harus kita kendalikan. Atau Yakobus memberikan gambaran bahwa seperti sebuah kekang pada seekor kuda, demikian pula lidah kita harus kita kendalikan. Amin. Nah, saudara, dosa yang timbul karena lidah tidak bisa kita tengking. Tidak semua dosa itu harus kita tengking. Tetapi dosa karena lidah harus kita kendalikan. Amin. Lidah itu seperti api yang cara kerjanya itu adalah memanipulasi, yang menjadi sangat berbahaya jika tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sekali lagi, dengan lidah kita membangun orang lain, tetapi dengan lidah yang sama kita mengutuki dan mencelakakan orang lain. Doa saya adalah bagaimana kita bisa menjaga lidah kita di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Yang pertama adalah jaga hati. Yang kedua adalah jaga mulut. Amin. Dan yang ketiga adalah jama atau jaga mata.
Katakan bersama dengan saya, jaga mata. Amsal 4 ayat yang ke-25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Amin. Yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga kebugaran indera rohani kita adalah menjaga mata. Lebih fokus untuk apa yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu, di masa pandemi ini seringkali mata kita tergoda untuk belanja atau spend uang yang lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Justru yang kita inginkan yang kita beli. Saya berdoa biarlah mata kita bisa lebih fokus untuk apa yang Anda butuhkan dan bukan apa yang Anda inginkan. Ingat saudara, fungsi lebih penting daripada merek. Amin. Nah, pernahkah Anda merasa bahwa ketika Anda membuka almari pakaian saudara, coba sekarang Anda pulang ke rumah, lalu Anda buka lemari pakaian saudara, dan ketika kita mulai melihat almari pakaian kita, betapa kita sadar bahwa begitu banyak baju dan pakaian yang kita miliki di dalam almari kita. Tetapi ternyata yang kita pakai hanya yang itu-itu saja. Pernah Anda merasa sadar akan hal itu? Berapa banyak pakaian kita punya, tetapi ternyata hanya itu saja yang kita pakai. Memang sih Bapak Ibu, nampaknya kita ini terdesain, atau wanita itu kayaknya didesain untuk tidak bisa hidup dengan satu tas saja. Kalau murid Yesus 12, dia juga ingin tasnya 12. Tidak di sini ya, tidak di Samarinda, di Amerika yang banyak. Jadi kalau Anda antar istri saudara belanja, maka kalau Anda lihat tas yang modelnya sama, maka dia akan minta warnanya harus beda. Nanti kalau model dan warnanya beda, dia akan minta mereknya harus beda. Amin. Para istri katakan amin. Para suami katakan aduh. Nah, sekali lagi saudara, biarlah di masa-masa pandemi ini kita bijak menggunakan keuangan kita untuk hal-hal yang Anda butuhkan. Masa pandemi adalah masa di mana kita diajari untuk menahan diri dari segala keinginan mata. Kalau perlu Bapak Ibu, pilihlah hobi yang murah dan yang memberikan manfaat untuk kesehatan mental kita. Amin. Sekali lagi, pilihlah hobi yang murah dan memberikan manfaat buat kesehatan mental kita, khususnya di masa-masa pandemi ini. Puji Tuhan, syukur kalau hobi itu bisa mendatangkan keuntungan dan menghasilkan tambahan buat kita. Amin. Hobi yang positif, yang senang, yang membuat Anda bahagia, dan tentu saja itu akan menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama adalah jaga hati. Yang kedua adalah jaga mulut. Yang ketiga adalah jaga mata. Amin. Yang terakhir adalah jari atau jaga diri. Katakan bersama saya, jaga diri. Amsal 4 ayat 26 dan 27 berkata, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Nah saudara, seperti yang kita tahu dan kita alami, bahwa seluruh dunia sedang menghadapi musim yang baru, yang disebut banyak orang dengan kata new normal. Segala sesuatu harus kita kerjakan dengan kebiasaan yang baru. Hal terbaik yang kita lakukan adalah kita merangkul musim yang baru untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita dapat merangkul musim yang baru untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dengan cara kita merubah pola hidup kita, kebiasaan yang lebih bersih dan teratur. Umat yang dicintai Tuhan, kita tidak bisa memaksa alam untuk menyesuaikan diri dengan kita.
Manusia yang bodoh adalah manusia yang memaksa Allah menyesuaikan dirinya. Tetapi manusia yang bijaksana adalah manusia yang menyesuaikan diri di musim apa dia hidup. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan alam, maka kita akan punah, kita akan gugur. Kita tidak dapat menyesuaikan diri kita dengan baik. Maka kehidupan kita tidak akan berbuah. Bahkan kita akan menyerah kalah dengan keadaan hidup ini. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengatur dengan matang bagaimana waktu kita bepergian sebenarnya. Seperti yang Anda biasa lakukan. Anda yang terbiasa makan di luar, Anda yang terbiasa ngafe, Anda yang biasa nge-mall, ya. Sekarang sebisa mungkin Anda tinggal di rumah. Tetapi jika Anda harus keluar untuk bekerja, maka pastikan bahwa Anda melakukan kehidupan yang sehat, melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Mempergunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Jika perlu kita bergegas mandi sesampai Anda di rumah setelah Anda pulang bekerja. Amin. Jadi yang pertama adalah menjaga hati. Yang kedua adalah menjaga mulut. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga mata. Dan yang keempat adalah menjaga diri supaya kita bisa menjaga kebugaran indera rohani kita. Umat yang cintai Tuhan, saya tutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah pernyataan. Seperti apa Anda dilahirkan, itu takdir. Seperti apa Anda bertumbuh, itu proses. Tetapi seperti apa masa depan Anda, itu adalah keputusan. Amin. Stay safe, stay healthy. Saya Pastor Chris Mesak dari Los Angeles. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih untuk Pastor Chris Mesak untuk message yang sangat memberkati. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti, saudara. Bapa, kalau kami boleh berada di dalam musim ini adalah sebuah kesempatan untuk kami untuk dapat melatih kebugaran daripada indera rohani kami. Dan itu biarlah terpancar di dalam keputusan-keputusan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, saudara. Kiranya pengharapan kepada Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk bukan hanya melewati, tapi bisa menang dan juga bisa dapat berhasil di dalam musim yang sementara ini. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami ingin menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau. Dan apapun yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jikalau engkau terjatuh, engkau tidak akan sampai tergeletak karena Tuhan beserta dengan saudara. Terimalah yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rock Beloved, terima kasih telah beribadah bersama dalam Rock Samarinda Church Online minggu ini. Ikuti ibadah minggu depan melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Jangan lupa subscribe dan download aplikasinya. Cek dan follow juga akun sosial media Rock Samarinda. See you next week. Happy Sunday.
Stay safe and God bless you.